Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Fajar Populer. Hari ini kita akan membahas tentang seorang mantan anggota polisi yang diduga terlibat dalam jaringan bisnis tambang ilegal yang bernama Ismail Bolong. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, mari kita lanjut videonya. Kasus Ismail Bolong menyita perhatian publik karena menyeret sejumlah nama perwira tinggi di jajaran kepolisian. Ismail Bolong diduga mengalirkan dana tambang batubara ilegal berjumlah hingga miliaran rupiah. Video pengakuan Ismail Bolong membuat heboh sejak pertama kali muncul ke publik pada tanggal 3 November lalu. Video ini awalnya diputar dalam acara diskusi bertajuk Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dan Oligarki Tambang yang digelar oleh Lembaga Indonesia Club. Ismail Bolong sebelumnya adalah personil Polri yang aktif di Dinas Polresta Samarinda. Pria kelahiran 1970-an itu merupakan lulusan pendidikan Polri tahun 1996-1997. Ini adalah penampakan rumah yang diduga milik dari Ismail Bolong. Ini adalah penampakan rumah Ismail Bolong di kampung halamannya. Keluarga Ismail Bolong sebenarnya bukanlah berasal dari kalangan tajir. Setidaknya ini terlihat dari rumah masa kecil Ismail Bolong di Dusun Pajalele, Desa Manajeng, Kecamatan Subuluwe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ismail Bolong merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Penampakan kontras rumah Ismail Bolong di kampung halamannya dan di kota Samarinda. Ismail Bolong ternyata memiliki rumah mewah di kawasan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Rumah mewah dengan deretan mobil mewah. Ini adalah penampakan rumah mewah milik Ismail Bolong yang berada di Kota Samarinda. Tampak paling mencolok adalah kendaraan roda 4 warna putih jenis Hummer H2. Kendaraan seharga 2,7 miliar itu menjadi tunggangan sehari-hari Ismail Bolong. Di sisi Hummer H2 ada mobil sport Mini Cooper. Harga barunya berdasarkan penelusuran sekitar 1,385 miliar rupiah. Ada juga Lexus RX F Sport yang harganya sekitar 1,475 miliar rupiah. Selanjutnya ada Toyota Alphard dengan harga 1,347 miliar rupiah. Serta Toyota Camry yang harganya di kisaran harga 741 juta rupiah. Jika melihat profil Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota polisi dengan pangkat terakhir adalah Aibtu, tentu kekayaan Ismail Bolong sangatlah mencolok jika dibandingkan pendapatannya sebagai seorang anggota polisi. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas PP nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Gaji Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu adalah sebesar Rp2.454.000 hingga Rp4.302.600. Dengan gaji yang tidak mencapai 10 juta per bulan, Ismail Bolong berhasil mengumpulkan harta hingga puluhan miliar rupiah. Dengan hanya melihat dari aset yang dimiliki saja, kita bisa melihat bahwa kekayaan Ismail Bolong betul-betul sangat fantastis jika dibandingkan dengan profil dirinya sebagai seorang anggota polisi. Jika kita melihat sebagai anggota polisi secara logis, tidak mungkin Ismail Bolong mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Kabar soal adanya aliran dana tambang batubara ilegal ke pejabat Polri itu kembali memanas setelah jumlah dokumen pemeriksaan Divisi Propam Polri beredar luas sepekan berselang. Beberapa dokumen yang sempat beredar tersebut ditandatangani oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Keduanya kini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Dalam laporan Verdi Sambo kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit disebutkan secara rinci aliran dana dari Ismail Bolong, mulai dari sejumlah Kapolsek di wilayah Kalimantan Timur, sejumlah perwira di Polda Kalimantan Timur,
hingga jajaran Bareskrim Mabes Polri tercantum namanya di sana. Dalam laporan itu, Ferdy Sambo pun menyebut telah menemukan bukti kuat pelanggaran terhadap sejumlah anggota Polri. Para jenderal yang disebut namanya dalam dokumen Sambo itu memilih bungkam. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan telah mengambil sejumlah tindakan dalam kasus ini. Di antaranya adalah mencopot Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Heri Rudolf Nahak. Heri dicopot pada tanggal 7 Desember tahun 2021 melalui telegram yang ditandatangani oleh Asisten Bidang Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Wahyu Widada. Dalam surat tersebut, Heri digantikan oleh Irjen Imam Sugianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasional Kapolri. Heri pun diberi jabatan baru sebagai Kepala Sespim Lemdiklat Polri. Pencopotan Heri tersebut terjadi 4 bulan sebelum Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menerbitkan laporan hasil penyelidikan. Dokumen laporan itu ditandatangani oleh mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo tertanggal pada 7 April 2022. Tidak hanya itu, Kapolri pun menyatakan telah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ismail Bolong. Dia menyatakan penangkapan tersebut untuk memperjelas tudingan kepada anak buahnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda semua. Tidak lupa nyalakan loncengnya, agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.